Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menyimpan perkara di dalam hati, ini adalah sikap Bunda Maria yang sederhana, namun artinya sangat dalam, dan bisa jadi hal ini bukannya mudah untuk kita tiru. Mungkin sikap Bunda Maria yang tenang dan hening ini menyebabkan hanya sedikit bagian dari Injil yang menyebutkan dan menceritakan tentang dirinya. Padahal, jika kita renungkan betapa besar peran Bunda Maria dalam pemenuhan mega rencana keselamatan Allah pada kita. Oleh kesediaannya, Yesus Putra Allah berkenan menjelma menjadi janin di dalam kandungannya dan kemudian lahir sebagai manusia. Terpikirkah oleh kita bahwa tanpa persetujuan Maria, Yesus tidak jadi lahir ke dunia pada saat itu? Injil menceritakan tentang Bunda Maria pertama-tama pada saat malaikat Gabriel mengunjunginya dan memberitakan kelahiran Yesus. Lukas bab 1 ayat 26-38. Tak lama kemudian Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya yang menyebutnya sebagai Ibu Tuhanku. Lukas bab 1 ayat 43. Perkataan Bunda Maria yang terpanjang tertulis dalam Injil sebagai nyanyian pujian kepada Tuhan, yakni Magnificat, Lukas bab 1 ayat 46-55. Injil kemudian mencatat kelahiran Yesus
saat para gembala dan para malaikat menyembah Yesus sang putra yang dilahirkan di kandang Betlehem, di sanalah pertama kali kita membaca bahwa Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas bab 2 ayat 51. Mungkin hati Maria juga tak berhenti merenungkan perkataan nubuat Nabi Simeon tentang Yesus dan dirinya. Lukas bab 2 ayat 34-35. Dan Injil mencatat kedua kalinya Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya saat ia dan Yusuf suaminya menemukan Yesus kembali di bait Allah pada saat Yesus berumur 12 tahun. Pastilah Maria terus menyimpan segala perkara di dalam hatinya sampai ia dapat tegak berdiri di kaki salib Yesus, mempersembahkan buah hatinya demi pemenuhan rencana keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita renungkan menyimpan perkara di dalam hati, kita akan mengakui bahwa hal menyimpan perkara adalah sesuatu yang gampang-gampang susah. Di dunia ini, kita seolah-olah terbiasa dengan segala sesuatu yang go publik, yang viral, segala sesuatu yang diumumkan, entah benar atau tidak, itu urusan belakangan. Contoh umum, lihatlah betapa menjamurnya tabloid, majalah, media sosial yang mengangkat dan menceritakan kehidupan tokoh-tokoh publik. Keberadaan media tersebut adalah gambaran bahwa ada banyak orang menyukai berita-berita semacam itu. Kalau kita lihat ke dalam diri kita sendiri dan lingkungan kita, kita juga akan dapat menemukan contoh lainnya, yaitu betapa mudahnya kita untuk membicarakan orang lain, terutama kekurangan mereka, dan betapa sulitnya bagi kita untuk menyimpan semua itu, segala perkara di dalam hati. Betapa mudahnya menceritakan diri sendiri, terutama jika itu kita pandang baik, dan betapa sulitnya untuk diam dan menyimpan segala sesuatunya di dalam hati. Mari kita tengok bersama, jika kita menghadapi masalah yang berat, apakah yang pertama dan utama kita lakukan? Curhat pada Tuhan atau curhat pada sahabat? Kita cenderung lebih dapat bongkar muatan unek-unek kita pada sahabat kita daripada kepada Tuhan. Dunia sekeliling kita memang tidak berteman pada keheningan. Hari-hari kita pun diisi dengan kesibukan dari pagi sampai malam, dari urusan keluarga, pekerjaan, ataupun sekolah, ngobrol sana-sini dengan sahabat kenalan, berselancar di dunia maya, atau mungkin juga sibuk dengan media sosial. Betapa sedikitnya waktu yang kita habiskan bersama Tuhan, betapa singkat waktu yang kita lalui dalam keheningan bersama Allah, betapa sulit bagi kita untuk kembali ke dalam hati kita sendiri dan menemukan Tuhan di sana. Kita perlu belajar dari Bunda Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hati. Mari kita bayangkan pergumulan di hati Bunda Maria saat ia menjawab ya pada mega rencana keselamatan Allah. Ia pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Mungkin juga mereka sedang merencanakan pernikahan. Walaupun demikian, Bunda Maria menyerahkan dirinya seutuhnya pada rencana Allah. Bunda Maria tidak lagi memikirkan rencananya sendiri. Imannya mengalahkan segala kekhawatirannya. Bagaimana caranya memberitahukan kabar malaikat kepada orang tuanya?
Bagaimana nanti reaksi Yusuf tunangannya? Bagaimana nanti jika ia digosipkan oleh orang-orang sekampung, dan bahkan bagaimana jika ia dituduh berzina dan dapat dijatuhi hukuman rajam, dilempar dengan batu? Saudara-saudari yang terkasih, dari sejak awal kita mengetahui menyimpan segala perkara di dalam hati telah menjadi bagian dari sikap Bunda Maria. Ia tidak banyak bicara, tidak pula berusaha menjelaskan segala sesuatunya pada Yusuf. Ia membiarkan Allah sendiri menjelaskan kepada Yusuf lewat mimpi. Selanjutnya, kejadian demi kejadian membentuk Bunda Maria untuk menimba kekuatan hanya di dalam Tuhan. Saat ia harus melahirkan Yesus di kandang hewan karena tak ada yang mau memberikan tempat baginya dan Yusuf, saat ia melihat kemuliaan Tuhan di dalam kemiskinan yang ekstrim, saat para malaikat dan para gembala menyembah bayi Yesus, saat ia mendengar nubuat Nabi Simeon akan penderitaan yang harus dialaminya, saat ia bersama Yusuf dan bayi Yesus harus berlari mengungsi ke Mesir, Maria menyimpan perkara di dalam hatinya. Juga saat hari-hari ia melihat Yesus bertambah besar. Ya, betapa Maria menyadari bahwa meskipun Yesus adalah anaknya, namun Yesus tidaklah menjadi miliknya. Hari demi hari, Maria melihat Tuhan yang Maha Besar mau merendahkan diri dan mau tinggal bersamanya sebagai anak yang menghormatinya. Ia adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal satu atap dengannya. Kehidupan Maria adalah permenungan tanpa henti akan Sabda Tuhan yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tengok kehidupan kita. Sudahkah kita belajar untuk menyimpan segala perkara di dalam hati kita? Apakah kita lebih cenderung untuk menceritakan problem kita kepada teman ataukah kepada Tuhan? Sadarkah kita bahwa Tuhan menunggu kita agar kita menemui Dia di dalam hati kita? Mungkin sudah saatnya kita belajar untuk mengurangi pembicaraan tentang diri sendiri dan orang lain dan menambah pembicaraan untuk kemuliaan Tuhan. Sudah saatnya bagi kita untuk mengurangi curhat kepada banyak orang dan menambah usaha untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Betapa lebih baik bagi kita untuk mengandalkan sabda Tuhan daripada pendapat kita sendiri. Ya, saat kita kembali kepada Tuhan, di sanalah kita akan menemukan kekuatan dan penghiburan yang tak dapat kita dapatkan dari siapapun. Mari kita belajar dari Bunda Maria untuk menyimpan segala perkara di dalam hati. Dengan iman, mari kita yakini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat meniru teladan-Mu untuk selalu kembali kepada Tuhan yang hadir di dalam hati kami dan menimba kekuatan daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, sekedar untuk kita bermenung tentang pembicaraanku hari ini. Berapa banyak aku berbicara tentang diri sendiri kepada orang lain? Berapa banyak aku berbicara tentang kekurangan orang lain? Berapa banyak aku berbicara tentang Tuhan dan segala kebaikannya kepada orang lain? Tentang menyimpan segala perkara. Apakah aku banyak mengeluh, komplain hari ini? Apakah aku cukup bersyukur atas rahmat Tuhan hari ini? Apakah aku membocorkan rahasia orang lain? Apakah aku merenungkan sabda Tuhan hari ini?
ayat apa yang menguatkan atau menegur aku hari ini? Apakah pikiranku tertuju kepada Tuhan hari ini? Apakah aku menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa dan hening di hadapan Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal maha kuasa, Engkau bersabda, maka jadilah putramu menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara segala wanita. Kami mengimani Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Kami mohon, semoga hidup kami selanjutnya ditandai hidup ilahi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.